Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid menjawab pertanyaan mengenai postingan Instagram dirinya yang mengunggah poster koalisi Semut Merah usung Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan sebagai Capres dan Cawapres di 2024. Jazilul mengungkapkan unggahan tersebut bukan merupakan sinyal PKB dan PKS yang telah memutuskan Gus Muhaimin dan Anies sebagai Capres dan Cawapres. Melainkan hal itu adalah salah satu usulan ulama kehormatan PKB yang optimis dan yakin pasangan tersebut akan memenangkan Pilpres 2024. Namun demikian, Jazilul menganggap usulan tersebut hanyalah sebuah motivasi, lantaran jika merujuk pada fakta politik, maka koalisi Semut Merah dikatakan masih kekurangan tiket untuk mengusung capres, sebab PKB hanya memiliki sekitar 10% kursi dari jumlah minimal presidensial threshold sebesar 20%. Kemarin saya mendapatkan pesan ini ya dari salah seorang kiai agar berpasangan Gus Muhaimin dengan Anies. Insya Allah menang. Tapi kan itu motivasi ya, karena fakta politiknya kita masih kurang. Gitu. Kecuali Pak Anies membawa partai 10% gitu misalkan. Nah itu bisa langsung. Kan Pak Anies juga belum jelas ya bahwa partai apa. Istilahnya tiketnya bawa tiket apa. Per hari ini karena ini mandat muktamar dan aspirasi semua jajaran PKB, bukan harga mati. Buat PKB harga mati. Tapi kan PKB sadar diri bahwa suaranya ini baru 10%. Kecuali presidensial threshold 10%, nah itu udah langsung positif sudah. Ini kan 20%, jadi kita masih harus mencari 10% lagi. Dengan PKS saja belum cukup, masih butuh satu partai lagi. Kecuali ada perubahan ya. Nah, perubahan itu dua polanya, satu DPR membahas lagi, atau ada yang mengajukan ke MK dan kemudian MK mengabulkan bahwa presidensial threshold misalkan turun menjadi 10%, misalkan ya bisa. Itu bagian dari opsi, tapi hari ini PKB belum melangkah ke sana. Hal yang sama pun dikatakan oleh pengamat politik Ujang Komarudin yang mengatakan kecilnya kemungkinan pasangan antara Gus Muhaimin dan Anies Baswedan akan terwujud. Terlebih lagi, koalisi Semut Merah dinilai belum memenuhi syarat presidensial threshold sebesar 20%. Apakah memungkinkan pasangan Cak Imin dengan Anies itu terjadi? Saya melihatnya ada beberapa kekurangan terkait dengan koalisi Semut Merah tersebut. Kenapa? Karena koalisi tersebut belum memenuhi persyaratan presidensial 20%. Artinya perlu ditambah satu partai politik lagi untuk menggenapkan agar persyaratannya memenuhi. Artinya ketika PKB dengan PKS ingin berkoalisi harus merekrut partai lain. Kenapa? Kalau tidak merekrut partai lain, tentu percuma pasangan itu ada, pasangan itu hadir, tidak bisa mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Oleh karena itu ya penting untuk bisa membangun koalisi dengan partai yang lain. Pertama. Yang kedua saya melihat soal pasangan ini ya, Cak Imin dengan Anies, kan Cak Imin masih harus meningkatkan elektabilitasnya, Anies di atas Cak Imin elektabilitasnya ya tentu bisa diputar ya, bisa Cak Imin Anies maupun Anies Cak Imin. Nah kita lihat saja nanti siapa yang laku dijual ke masyarakat, siapa yang memiliki elektabilitas yang paling tinggi, maka mestinya mereka menjadi capresnya. Tetapi ya kita tahu bahwa PKB punya masa sendiri, mungkin Cak Imin punya keinginan ingin menjadi capres dan bersanding dengan Anies, itu sah-sah saja. Tetapi pasar kan perlu tokoh yang memiliki elektabilitas yang tinggi agar bisa diterima oleh publik. Di Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Diadisina melaporkan untuk Sinpo TV.